Kamu kenapa akhir-akhir ini diam terus? Lalu kamu jawab, seperti biasa, nggak apa-apa, cuma capek aja. Tapi sebenarnya, itu bukan cuma capek. Itu adalah versi pendek dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Capek karena harus terlihat kuat terus. Capek karena menahan segalanya sendirian. Capek karena nggak tahu harus cerita ke siapa. Atau mungkin udah terlalu sering dikecewakan saat mencoba terbuka. Di dunia sekarang, kita semua tampak sibuk. Tapi juga semakin banyak yang diam-diam hancur di dalam. Pagi ngopi, siang kerja, malam scroll TikTok, sampai lupa tidur. Tapi kepala tetap berat, hati tetap sesak. Ada yang terasa penuh, tapi kamu sendiri nggak bisa jelaskan itu apa. Dan anehnya, kita semua jadi jago berpura-pura. Kita tertawa saat lelah, bilang santai, padahal di dalam berantakan. Kita posting hal-hal lucu, tapi saat layar mati, kita menatap langit-langit kamar sambil bertanya, "Aku kenapa ya? Kok kayaknya kosong terus?" Kamu mungkin merasa sendiri dalam perasaan itu, tapi percayalah, kamu tidak sendirian. Banyak orang hari ini menjalani hidup seperti memakai topeng. Topeng, aku baik-baik saja. Topeng, aku kuat kok. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah, kita bukan lelah karena lemah, tapi karena terlalu lama menahan. Menahan kecewa yang tak bisa dikeluarkan. Menahan luka yang terus kita anggap sepele. Menahan marah, takut, cemas, sedih, karena dunia seolah tak memberi ruang untuk itu. Coba pikirkan ini. Kapan terakhir kali kamu benar-benar jujur sama dirimu sendiri? Bukan sekadar jujur ke orang lain, tapi ke dirimu. Mengakui bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Bahwa kamu butuh istirahat. Bukan cuma fisik, tapi juga batin. Kelelahan mental itu nyata. Tapi dunia hari ini terlalu keras untuk mengakuinya. Kita diajarkan untuk kuat, tapi bukan untuk sembuh. Kita disuruh terus maju, tapi tidak diajarkan cara berhenti dengan tenang. Maka hari ini mari kita duduk sebentar, tarik napas perlahan, dan biarkan diri kita berkata tanpa rasa bersalah. Aku capek, tapi bukan karena aku lemah. Aku hanya terlalu lama menahan semuanya sendiri. Ayo nonton video ini sampai akhir karena kita akan menyelami beberapa poin penting untuk melepaskan beban mentalmu. Cara pertama, melepaskan beban dalam pikiran. Pernah merasa capek padahal seharian nggak ngapa-ngapain? Bangun tidur rasanya sudah lelah, badan berat, kepala penuh. Tapi kalau ditanya, kamu bingung menjawab. Aku capek, tapi nggak tahu capek karena apa. Itulah kelelahan yang bukan berasal dari tubuh, tapi dari pikiran. Kalau kamu pernah merasa lelah tapi tak tahu kenapa, video ini untukmu. Dengarkan sampai akhir, mungkin di sini kamu akan menemukan dirimu kembali. Lelah bukan karena kurang tidur, bukan karena terlalu banyak kerja, tapi karena terlalu banyak menyimpan, terlalu banyak menahan, terlalu banyak berpura-pura kuat. Kelelahan jenis ini tidak kelihatan, tidak bisa diukur pakai jam kerja, dan tidak sembuh hanya dengan rebahan. Karena yang lelah bukan ototmu, tapi jiwamu yang kehabisan ruang untuk bernapas. Setiap hari kamu menanggung hal-hal kecil yang tidak pernah benar-benar kamu proses. Ucapan orang yang menyakitkan, tapi kamu diamkan. Kekhawatiran soal masa depan yang terus kamu simpan sendiri. Luka dari masa lalu yang kamu bungkus rapi dengan senyum palsu. Lama-lama, semuanya menumpuk. Dan tanpa sadar, kamu mulai merasa berat menjalani hari. Seperti jalan sambil membawa ransel yang terus diisi batu. Kecil, tapi terus ditambah setiap hari. Sampai suatu titik, kamu sendiri lupa kenapa ransel itu terasa begitu berat. Dan dunia hari ini memperparah semuanya. Kita hidup dalam era yang sibuk tapi sepi. Kita bisa terhubung dengan siapapun, kapanpun, tapi tetap merasa sendirian dalam kepala kita sendiri. Media sosial bikin kita makin takut terlihat lemah. Semua orang terlihat bahagia, produktif, dan baik-baik saja. Jadi kamu pun merasa harus ikut terlihat kuat. Harus ikut terlihat waras, walau di dalam sudah lelah tak tertolong. Padahal tidak ada manusia yang bisa terus kuat. Bahkan besi pun bisa patah kalau terus dipukul. Dan kamu bukan besi, kamu manusia. The soul becomes dyed with the color of its thoughts. Marcus Aurelius. Jiwa kita diwarnai oleh apa yang terus kita pikirkan. Kalau kamu terus menumpuk pikiran yang tak sehat, luka yang tak sembuh, dan beban yang tak pernah dibicarakan, maka cepat atau lambat tubuhmu akan ikut menyerah.
Karena jiwa yang lelah akan mempengaruhi segalanya, moodmu, energimu, bahkan kesehatan fisikmu. Maka penting untuk menyadari, kelelahan mental itu valid, dan kamu tidak harus merasa bersalah karenanya. Kamu boleh merasa capek, kamu boleh mengakui bahwa ada sesuatu yang berat, walau kamu sendiri belum bisa menjelaskan itu apa. Yang penting, jangan terus kamu diamkan. Jangan kamu lawan sendirian, karena capek bukan tanda kamu lemah. Capek adalah tanda bahwa sudah terlalu lama kamu kuat sendirian, dan itu mulai terasa di dalam dirimu. Cara kedua, melepaskan beban dalam pikiran. Kita terlalu sering menahan tanpa menyadari. Kamu pernah nggak tiba-tiba meledak karena hal sepele? Padahal sebelumnya kamu merasa baik-baik saja. Seseorang terlambat balas chatmu, sedikit nada tinggi dari orang rumah, atau tugas kecil yang tiba-tiba bikin kamu pengen nangis atau marah tanpa alasan yang jelas. Itu bukan karena kamu sensitif berlebihan. Itu karena kamu sudah terlalu lama menahan, dan kamu sendiri nggak sadar. Setiap hari, kita menyimpan perasaan, entah itu kecewa, sedih, marah, cemas, dengan alasan, nggak apa-apa, bisa kok ditahan dulu. 1-2 kali mungkin tidak terasa, tapi lama-lama, seperti ember yang terus diisi tetesan air kecil, semuanya akan tumpah juga, dan tumpahnya kadang tanpa peringatan. Kita bukan kelelahan karena perjalanan terlalu panjang. Kita lelah karena nggak pernah benar-benar berhenti untuk istirahat. Bukan istirahat fisik, tapi istirahat batin. Kita pikir tidur cukup akan menyembuhkan semuanya. Padahal bukan itu masalahnya. Yang capek bukan hanya badan. Yang capek adalah bagian dari diri kita yang terus memaksa tersenyum saat hatinya mau menangis. Pernah nggak kamu bilang ke diri sendiri, "Udah nggak apa-apa, nanti juga hilang sendiri"? Itulah jebakan paling umum, menormalkan beban emosional yang sebenarnya butuh dihadapi. Kita menahan marah karena takut dianggap baper. Kita menahan tangis karena diajari sejak kecil kalau nangis itu lemah. Kita menahan kecewa karena takut merusak hubungan. Kita menahan semua, sampai akhirnya yang rusak adalah kita sendiri. Jangan terlalu kuat, kata seorang guru tua, karena sesuatu yang terlalu kuat akan mudah pecah saat akhirnya retak. Dan itulah yang sering terjadi hari ini. Kita terlalu kuat terlalu lama, hingga lupa bahwa menjadi manusia itu artinya juga boleh rapuh. Zaman ini suka memuja ketangguhan. Strong banget kamu. Hebat, tetap senyum walau lagi berat. Tapi tidak banyak yang bertanya, apa kamu sudah cukup istirahat secara batin? Siapa yang kamu ajak bicara ketika kamu sudah terlalu penuh? Padahal manusia tidak didesain untuk terus bertahan sendirian. Kita butuh ruang untuk lega, butuh pelan, butuh jujur. To be strong is to know when to rest, not just when to fight. Socratica Mind. Menjadi kuat adalah tahu kapan harus istirahat, bukan cuma tahu kapan harus bertarung. Jadi, kalau kamu akhir-akhir ini mudah emosi, mudah lelah, mudah merasa kosong, mungkin bukan karena kamu lemah. Mungkin karena kamu sudah terlalu lama tidak memberi dirimu sendiri izin untuk istirahat jiwa. Dan istirahat itu bukan kemunduran. Istirahat itu cara kamu bertahan lebih lama. Untuk kembali berjalan dengan jiwa yang lebih utuh. Cara ketiga, melepaskan beban dalam pikiran. Lelah yang tidak diungkap akan meledak di dalam. Pernah lihat seseorang yang biasanya cerewet tiba-tiba jadi pendiam? Atau orang yang selalu ceria tiba-tiba menghindar, diam, dan menyendiri? Banyak orang tidak berubah tanpa sebab. Kadang diam bukan tanda tenang, tapi justru sinyal bahwa ada badai besar yang sedang ditahan di dalam. Di balik senyapnya seseorang, bisa jadi ada ribuan pikiran yang berisik. Dan ketika dia bilang, "Nggak apa-apa," bisa jadi itu satu-satunya kalimat yang masih bisa dia ucapkan tanpa menangis. Diam itu sering disalahartikan. Orang yang diam dianggap kuat atau dianggap tidak peduli. Padahal banyak yang diam karena sudah tidak tahu lagi harus bagaimana menjelaskan rasa lelahnya. Kita tidak selalu diajarkan cara bicara tentang perasaan, tapi kita terlalu sering dipaksa untuk menahannya. Sejak kecil, kita diajari untuk bersikap baik, tidak merepotkan orang lain, tidak mengeluh. Akhirnya, kita tumbuh jadi orang dewasa yang pintar menyembunyikan luka. Kita memilih diam karena takut dianggap lemah. Kita menahan tangis karena malu terlihat rapuh. Kita bilang, "Aku baik-baik saja," karena kita tahu tidak semua orang siap mendengar kebenaran.
Tapi sayangnya, emosi yang tidak dikeluarkan tidak hilang. Dia mengendap, menumpuk, lalu meledak, entah dalam bentuk kemarahan, kecemasan, kelelahan ekstrim, atau bahkan kehampaan yang sulit dijelaskan. That which is not expressed gets repressed, and that which is repressed returns disguised as pain. Apa yang tidak diungkap akan ditekan, dan yang ditekan akan kembali dalam bentuk rasa sakit. Inilah sebabnya kenapa banyak orang yang tiba-tiba jatuh tanpa sinyal. Karena selama ini mereka sudah kirim sinyal, tapi dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang sekitar. Lewat diam, lelucon yang terlalu gelap, atau ekspresi lelah yang selalu ditutup senyum. Kita hidup di zaman yang cepat, cepat bicara, cepat menilai, cepat melupakan. Jarang sekali kita benar-benar mendengar orang lain. Bahkan terhadap diri sendiri pun, kita sering gagal mendengar. Padahal, tubuh dan jiwa selalu memberi sinyal ketika ada yang tidak beres. Tapi kita terus menunda. Nanti saja, besok saja, aku masih kuat. Hingga akhirnya kita meledak di titik yang paling tidak kita harapkan. Maka mulai sekarang, dengarkan diam itu. Baik diam orang lain, maupun diam dalam dirimu sendiri. Karena seringkali, yang dibutuhkan bukan solusi, tapi ruang untuk bicara. Ruang untuk mengeluarkan isi kepala dan hati tanpa takut dihakimi. Ruang untuk berkata, aku capek, dan tahu bahwa kalimat itu cukup. Lelah yang tidak diungkap, bukan menghilang, tapi menunggu waktu untuk tumbuh menjadi luka yang lebih dalam. Dan sebelum itu terjadi, beri dirimu kesempatan untuk bersuara. Sekecil apapun itu, mulailah bicara. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Yang penting, kamu jujur pada dirimu sendiri. Kalau kamu merasa ini relate, jangan simpan sendiri. Bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi, karena kadang mereka juga diam-diam menahan. Cara keempat, melepaskan beban dalam pikiran. Validasi yang melelahkan kita hidup di zaman di mana setiap langkah kita bisa dilihat, dinilai, dan dibandingkan. Tapi anehnya, semakin keras kita mencoba terlihat cukup di mata orang lain, semakin kita merasa kosong di dalam. Kita bangun pagi dan langsung buka media sosial. Scroll, scroll, scroll. Ada yang baru beli rumah, ada yang jalan-jalan ke luar negeri, ada yang baru nikah, ada yang sukses bikin bisnis. Lalu tanpa sadar, kita mulai bertanya ke diri sendiri. Aku kapan? Kok hidupku gini-gini aja? Aku harus apa supaya bisa seperti mereka? Dan dari situlah semuanya mulai terasa melelahkan. Bukan karena kita tidak punya pencapaian, tapi karena kita mengukur nilai hidup kita berdasarkan sorotan orang lain. Kita mulai berlari bukan karena punya tujuan, tapi karena takut terlihat tertinggal. Kita mulai bekerja keras bukan demi kebahagiaan, tapi demi pengakuan. Kita jadi sibuk membuktikan sesuatu yang bahkan kita sendiri nggak tahu kepada siapa. Beli sesuatu karena ingin dipuji, posting sesuatu karena ingin dianggap keren, bersikap tertentu karena takut tidak disukai. Semua demi validasi, pengakuan dari luar. Padahal validasi itu seperti air laut. Semakin kamu minum, semakin haus. Karena tidak akan ada habisnya jika kamu terus mencari nilai dirimu dari komentar dan mata orang lain. He who lives for applause will die from its absence. Orang yang hidup demi tepuk tangan akan hancur saat panggungnya sepi. Dan inilah yang membuat kita lelah. Karena tidak ada tempat istirahat bagi orang yang terus berusaha menjadi versi yang diinginkan orang lain. Karena kita terus memoles diri, tapi lupa siapa yang sebenarnya ingin kita bahagiakan. Apakah orang tua, pasangan, dunia maya, atau diri sendiri yang mulai kehilangan arah? Coba duduk sejenak dan tanya dalam hati, apa aku benar-benar ingin ini? Atau hanya ingin terlihat berhasil? Itu pertanyaan yang sederhana tapi menyakitkan. Karena seringkali kita tidak tahu jawabannya. Kita terlalu sibuk mengejar validasi, sampai lupa memelihara kedamaian. Bukankah lebih baik berjalan pelan tapi jujur, daripada berlari cepat tapi kehilangan diri? Hidup bukan panggung kontes. Dan kamu tidak harus jadi yang terbaik versi orang lain untuk merasa cukup. Yang penting, kamu damai dengan dirimu sendiri. Kamu tahu kenapa kamu melakukan sesuatu. Dan kamu tahu, hidupmu tidak harus mengesankan siapapun, asal bermakna bagimu. Karena validasi yang paling penting bukan datang dari luar, tapi dari diri sendiri yang berkata, aku cukup, bahkan saat tak ada yang melihat. Cara kelima, melepaskan beban dalam pikiran.
Kita butuh jeda, bukan terus dipacu. Kenapa sekarang banyak orang muda yang merasa kehabisan arah, bahkan saat hidupnya terlihat baik-baik saja? Karena kita terlalu sering dikejar untuk berlari, tanpa pernah diajari cara berhenti. Di dunia hari ini, diam dianggap kalah, lambat dianggap gagal, berhenti sejenak dianggap malas. Maka kita tumbuh dalam budaya yang menyanjung produktivitas, tapi lupa memuliakan kewarasan. Kita bangun pagi dengan jadwal, siang dengan target, malam masih disesaki to-do list yang belum selesai. Bahkan saat tubuh minta istirahat, pikiran tetap sibuk berkata, "Ayo, masih kurang. Jangan berhenti dulu." Pelan-pelan, kita belajar bahwa nilai diri kita diukur dari seberapa sibuk kita terlihat. Semakin padat aktivitas, semakin kita merasa berguna. Padahal, ada lelah yang tidak terlihat tapi menggerogoti perlahan. Ada luka dalam diri yang justru diperparah oleh kecepatan yang kita paksakan. Berhenti sejenak dianggap kemunduran. Padahal justru di titik jeda itulah, kita bisa melihat ulang. Kemana kita selama ini berlari? Untuk siapa kita memacu diri tanpa henti? Apakah arah ini masih benar? Atau kita hanya sedang terbawa arus? Rest is not a reward, it's a responsibility. Istirahat bukan hadiah, tapi tanggung jawab. Kita sering lupa bahwa mesin pun butuh pendinginan, apalagi manusia. Jiwa yang terlalu lama dipaksa untuk kuat tanpa ruang istirahat akan hampa. Seperti tumbuhan yang terus dipaksa tumbuh tanpa disiram, lama-lama layu. Karena itu, jeda bukan tanda kalah. Jeda adalah tanda bahwa kita peduli dengan arah dan makna. Coba bayangkan, seorang pelari maraton justru tahu kapan harus mengatur napas. Dia tidak memaksakan diri terus sprint karena tahu tenaga akan habis. Begitu juga hidup, tidak harus selalu ngebut. Kadang, berhenti sejenak justru menyelamatkanmu dari kelelahan yang lebih dalam. Kita butuh waktu untuk tidak melakukan apa-apa, bukan karena malas tapi karena sadar. Bukan semua kekuatan datang dari gerak, tapi dari tenang. Jadi jangan merasa bersalah saat kamu ingin menarik napas. Matikan notifikasi, tutup laptop, diam sejenak. Dengarkan isi hati yang mungkin sudah lama kamu abaikan. Karena seringkali hal paling kuat yang bisa kita lakukan adalah berani berhenti. Berani bilang, aku butuh jeda. Dan tahu bahwa hidup bukan hanya soal pencapaian, tapi juga tentang menjaga kewarasan. Jeda bukan akhir dari perjalanan, tapi tempat kita mengisi ulang agar bisa melanjutkan dengan lebih utuh. Cara keenam, melepaskan beban dalam pikiran. Kamu lemah banget sih. Kalimat yang singkat, tapi bisa melukai sedalam-dalamnya. Padahal, seringkali yang dianggap lemah itu bukan karena seseorang menyerah, tapi justru karena dia sudah terlalu lama bertahan, sendirian, tanpa suara. Di dunia yang cepat menghakimi, kita sering lupa bahwa setiap orang membawa beban yang tak terlihat. Kita terlalu mudah menyimpulkan, terlalu cepat memberi label, tapi kita jarang benar-benar bertanya, apa yang sudah kamu lalui selama ini? Banyak orang terlihat baik di luar, padahal dalamnya sudah remuk. Mereka tetap tersenyum, tetap ramah, tetap bekerja, tetap membantu. Tapi di balik semua itu, mereka memikul sesuatu yang berat, sendiri. Dan ketika akhirnya mereka lelah, jatuh, atau diam, dunia langsung berkata, kok lemah banget sih? Padahal, lelah bukan berarti kalah. Jatuh bukan berarti gagal. Dan diam bukan berarti menyerah. Bisa jadi, itu adalah tanda bahwa seseorang sudah menahan lebih dari yang seharusnya. Karena bahkan dinding paling tebal pun bisa retak kalau terus-menerus dihantam dari dalam. Kita tidak diciptakan untuk menanggung semuanya sendiri. Tapi karena terbiasa dipuji saat kuat, kita jadi takut mengaku lelah, takut dianggap manja, takut dianggap drama, takut tidak didengar. Akhirnya kita belajar untuk diam, menahan, berpura-pura semuanya baik-baik saja, padahal dalam hati kita sudah ingin berteriak, tolong aku nggak kuat sendirian. It's not the load that breaks you down, it's the way you carry it. Bukan bebannya yang menghancurkanmu, tapi cara kamu memikulnya. Kamu bukan lemah, kamu hanya manusia yang sudah terlalu lama berjuang dalam diam, dan tak ada yang salah dengan itu. Yang salah adalah dunia yang terus memaksa kita terlihat kuat, bahkan saat kita sedang runtuh. Yang salah adalah standar, tangguh, yang tidak manusiawi, yang mengukur keberanian dari seberapa lama kita bisa diam. Kita butuh ruang untuk berkata jujur, aku lelah, aku takut, aku butuh bantuan.
Dan itu bukan kelemahan, itu keberanian. Butuh kekuatan besar untuk mengakui bahwa kita tidak sanggup sendirian. Karena pada akhirnya kita bukan robot, kita bukan batu, kita bukan mesin, kita manusia. Dan manusia butuh jeda, butuh sandaran, butuh didengar. Kamu tidak lemah, kamu hanya terlalu kuat dalam waktu yang terlalu lama. Dan sekarang, izinkan dirimu untuk berhenti sebentar dan merasa. Kalau kamu butuh teman untuk jalan pelan-pelan, channel ini akan selalu ada. Klik subscribe, bukan buat algoritma, tapi buat pengingat bahwa kamu gak sendirian. Penutup, saatnya mendengarkan dirimu sendiri. Di dunia yang terus mendorongmu untuk kuat, mungkin yang paling berani adalah mereka yang berani mengakui, aku sudah terlalu lama diam dan aku butuh istirahat. Kita tumbuh dengan bayangan bahwa hidup ini adalah lomba. Siapa yang paling cepat, paling sibuk, paling terlihat sukses, dialah yang dianggap menang. Tapi dalam keheningan, di antara malam-malam panjang tanpa suara, kita mulai sadar, kemenangan tanpa kedamaian adalah kekosongan. Kamu sudah berjalan jauh, melewati hari-hari yang orang lain tak pernah tahu. Menahan sakit sambil tetap tersenyum, mendengar, memahami, memberi, bahkan saat kamu sendiri tak sempat dipeluk. Dan hari ini, kalau kamu merasa lelah, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu manusia. Manusia yang terlalu lama memikul, terlalu lama menunda, terlalu lama bertahan. Dan kini, tubuhmu mungkin masih berdiri, tapi jiwamu sudah lama berlutut. Hidup ini bukan soal siapa yang paling kuat bertahan, tapi siapa yang paling jujur kepada dirinya sendiri. Kamu tidak harus terus membuktikan apa-apa. Tidak perlu menjadi versi yang orang lain harapkan. Karena yang kamu butuhkan bukan tepuk tangan, tapi tempat untuk pulang. Tempat di mana kamu boleh jujur, boleh rapuh, boleh menangis, dan tetap dicintai. Mungkin sekarang waktunya kamu bertanya, apa yang sebenarnya aku kejar? Untuk siapa aku hidup sekeras ini? Dan kapan terakhir kali aku benar-benar mendengarkan diriku sendiri? Berhentilah sejenak. Letakkan semua beban. Tarik napas. Izinkan hatimu bicara tanpa takut ditolak, tanpa takut dianggap lemah. Karena justru di titik jeda itulah, kamu akan menemukan satu hal yang paling penting, dirimu sendiri. Kamu cukup. Bukan karena pencapaianmu, tapi karena kamu masih bertahan, bahkan saat semuanya terasa berat. Dan hari ini, kamu boleh bilang, aku sudah cukup kuat, sekarang aku ingin sembuh. Terima kasih sudah berpikir bareng gue, karena hidup yang gak dipikirin, cuman jalan di tempat. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.